Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru ala nahjihi واقتفوا أثره وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا ومن تبع هديهم ولازم sunnatahum ila yaumiddin. Para pemirsa dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita mengkaji kurikulum manhaj, masih saja pada buku yang paling dasar dalam bidang ini, yaitu kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifati Al-Mansurah karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Taib, sekarang beliau mengangkat judul Al-Ihtifalu bil Maulid An-Nabawi. Al-Ihtifal bil Maulid An-Nabawi, yaitu perayaan Maulid Nabi. Ya, perayaan Maulid Nabi. Beliau menjelaskan bahwa kebanyakan yang berjalan dari praktek Maulid atau perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak luput dari kemungkaran, dari bid'ah-bid'ah, penyelisihan-penyelisihan. Ya, karena perayaan itu sendiri tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, ya imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dan selainnya. Ya. Bahkan pada perayaan Maulid itu tidak sedikit terjadi praktik kesyirikan. Ya, praktik kesyirikan. Misalnya, ya, di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, gauthan wa madad. Ya Rasulullah, alaika al-mu'tamad. Ya Rasulullah, farrij karbana. Atau semana itu, ya, mengatakan ketika Maulid, wahai Rasulullah, pertolongan-pertolongan. Maksudnya meminta bantuan kepada Rasulullah pada perkara-perkara yang tidak ada yang bisa membantu dalam hal itu kecuali Allah, diminta kepada Rasulullah. Ini termasuk syirik. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alaikal mu'tamad. Wahai Rasulullah, hanya kepadamu tempat bersandar. Ya, tempat bersandar. Kita tempat bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Rasulullah, farrij karbana. Wahai Rasulullah, berilah solusi dalam masalah kami, ya, masalah atau kesulitan-kesulitan kami. Dan tidak ada yang memberikan solusi dalam semua masalah yang kita hadapi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk kesyirikan dan merupakan syirik akbar. Ya, merupakan syirik akbar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'." Siapakah yang menjawab doa orang yang genting dikala ia berdoa, wa yakshifus su', dan menghilangkan kejelekan, ya, menghilangkan bahaya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk
mengatakan kepada manusia dalam surah Al-Jin, Qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, kepada manusia, inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Bahwa saya tidak mampu memberikan bahaya ataupun memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita hanyalah berusaha, sebagaimana manusia biasa hanyalah berusaha. Adapun masalah menimpakan bahaya atau memberi manfaat, itu semuanya hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Artinya hal-hal yang khusus. Artinya tidak ada yang mengabulkannya kecuali Allah, maka tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah. Ya, misalnya minta ini diberi solusi, minta kelapangan rezeki, minta kesembuhan, ya minta diangkat musibah. Ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan juga dari Maulid itu ada atau banyak pelampauan batas, artinya berlebihan. Ya, berlebihan terhadap memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari telah melarang kita untuk berlebihan terhadap beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memuji saya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Artinya orang-orang Nasara berlebihan dengan Nabi Isa sampai mempertuhankan Nabi Isa. Maka Nabi SAW mengingatkan hal itu. Kalian jangan berlebihan terhadap saya sebagaimana orang-orang Nasara. Fa innama ana abdun. Saya ini hanyalah hamba. Maksudnya kalau saya hamba ya jangan minta sama saya, ya kan? Jangan berdoa sama saya. Jangan minta diangkat musibah, dihindarkan dari bala sama saya. Ini saya hamba. Innama ana abdun, saya ini hamba. Faqulu, maka bilang tentang saya, maksudnya ucapan yang tepat tentang Nabi Muhammad adalah Abdullahi wa rasuluhu, yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau dia hamba jangan berlebihan sama Nabi Muhammad SAW. Dia hamba sebagaimana kita, sebagaimana manusia biasa. Wa rasuluhu, dan dia Rasul, tapi jangan menentang beliau, jangan menyelisihi beliau karena dia Rasul. Maksudnya Rasul artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa pesan dari Allah. Artinya kalau dia utusan Allah berarti jangan kita selisihi, tapi hendaknya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Muhammad dari dari nur, ya bilang nur Muhammad, ya. Dan segala sesuatu Allah menciptakan dari nur Muhammad. Ya, ini merupakan sesuatu yang dusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Muhammad bahwa saya hanyalah manusia seperti kalian. Ya, tidak dicipta dari cahaya. Saya manusia, artinya kalau manusia dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya, dia dilahirkan bukan diciptakan dari cahaya. Ya, makanya di surah Al-Kahfi dikatakan, "Qul, bilang wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Hanya bedanya yuha ilayya, tapi saya diberikan wahyu. Itu saya bedanya. Adapun masalah dicipta dari cahaya itu dusta.
itu dusta. Bilang Nur Muhammad itu dusta. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagaimana manusia biasa, proses dalam lahirnya dia di dunia itu sebagaimana manusia biasa. Hanya saja dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ilahukum ilahu wahid, bahwa sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Jadi yang ma'ruf bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan diciptakan dari cahaya yang dibilang Nur Muhammad, tapi dia diciptakan dari ayah dan ibu. Ya, dari ayah dan ibu sebagaimana manusia biasanya, hanya saja bedanya dengan manusia yang lain, beliau diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di perayaan Maulid biasa ada yang mengatakan innallaha khalaqal alam min ajli Muhammad. Bahwa Allah menciptakan alam ini karena Nabi Muhammad. Ya. Sementara Al-Qur'an mendustakan ucapan ini. Ya, di surah Adz-Dzariyat ayat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan jin atau menciptakan alam semesta untuk Nabi Muhammad. Ini dusta. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang lain dari kemungkaran yang terjadi dengan Maulid ini, orang-orang Nasara itu merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan ini merupakan ciri khas dari mereka, yaitu merayakan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maka kaum muslimin menyerupai orang-orang Nasara dengan cara merayakan kelahiran nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam golongan kaum tersebut. Iya. Kemudian juga pada perayaan Maulid itu bercampur baur laki-laki dengan perempuan, ya, yang bukan mahram. Kemudian pada perayaan Maulid ada mubadzir terhadap harta. Ya, ada telurnya, ada buahnya, ada pohonnya, ada warna-warninya, kemudian diperebutkan. Ya, diperebutkan sampai berserakan, ya, terinjak dan semisalnya. Mubazir terhadap harta, ya, bahkan sebagian sampai berhutang untuk melengkapi apa-apa yang merupakan kelengkapan dari acara tersebut. Ya. Kemudian juga tidak sedikit dari perayaan ini membuat kaum muslimin meninggalkan sholat. Kadang misalnya acaranya ba'da Isya, maghribnya sepi, ya, Isyanya sepi. Maksudnya tidak penuh masjid, tapi ketika perayaannya itu masjidnya penuh. Ya kan, masjidnya penuh. Ya, maka ini termasuk pelanggaran karena sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, ini merupakan rukun Islam. Ya, sholat tersebut dan wajib dikerjakan di masjid. Tapi pada prakteknya ketika perayaan Maulid ini, ya, ternyata sholatnya sepi, acaranya yang ramai, acara perayaannya yang ramai. Ya. Juga termasuk pelanggaran yang terjadi, yaitu meyakini bahwa di akhir perayaan itu datanglah atau hadirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mereka berdiri karena katanya Nabi Muhammad datang. Ya, karena katanya Nabi Muhammad
hadir pada maulid itu, Nabi Muhammad datang. Ya, jadi mereka berdiri untuk menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dusta. Ini dusta. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, itu di belakang dunia, itu ada barzakh. Ada barzakh artinya pemisah. Ya, pemisah artinya tidak bisa kembali ke dunia, hadir ke dunia, itu nggak bisa, ada pemisah. Yang dinamakan dengan alam barzakh. Dinamakan dengan alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan ada pemisah ini? Sampai hari kebangkitan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hadir di acara maulid, ya, makanya mereka berdiri, ini dusta. Ya, Nabi Muhammad SAW berada di alam barzah, dan itu merupakan pemisah, ya, itu merupakan pemisah sampai hari kiamat. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Maka kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'au lam yakumu wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima lam yakumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Imam Anas kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik merupakan pernah menjadi pelayan atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Beliau mengatakan, dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, bahwa tidaklah seseorang yang maksudnya tidak ada seseorang atau tidak ada orang-orang yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibandingkan para sahabat. Dan ketika mereka melihat, maksudnya ketika para sahabat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka tidak berdiri. Mereka tidak berdiri, ya, menyambut kehadirannya, karena mereka tahu bahwa Nabi benci hal itu. Nabi benci dihormati dengan cara dilakukan berdiri. Itu Nabi benci, karena ini termasuk bentuk ibadah, yaitu kita sholat dengan cara berdiri. Itu bentuk pengagungan, itu bentuk ibadah. Iya, tidak ada yang lakukan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa tiba-tiba pada acara maulid, ya sudah cara penghormatan itu sudah salah, karena menghormati seseorang dengan cara berdiri ini termasuk pelanggaran, termasuk kesalahan, karena ini berdiri merupakan ibadah. Artinya berdiri dalam bentuk penghormatan dan pengagungan ini termasuk ibadah. Apalagi ini memang sama sekali tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para imam, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga kalau kita melihat, ya, katanya mereka membaca sirah Nabi, iya kan? Membaca sirah Nabi, tapi ternyata apa yang mereka baca dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak membaca sejarah-sejarah yang tidak sahih, yang tidak benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anggaplah itu benar, misalnya sejarah yang dia baca, ya kenapa hanya setahun sekali? Ya kenapa tidak setiap hari kita baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian juga ternyata pada 12 Rabiul Awal, ya 12 Rabiul Awal itu sepakat para ulama ahli sejarah itu merupakan tanggal kematian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepakat para ulama. Kalau kelahiran beliau diperselisihkan, karena kan Nabi ketika lahir kan tidak ada yang memprediksi bahwa beliau nanti akan menjadi Nabi, karena nanti kan diangkat di usia 40 tahun, iya kan? Sehingga beliau nggak dikenal, ya kan? Bayi yang lahir nggak dikenal karena nggak ditahu bahwa di 40 tahun kemudian akan menjadi Nabi. Makanya diperselisihkan kelahirannya. Tapi kematiannya tanggal 12 Rabiul Awal sepakat ahli sejarah. Itu merupakan waktu kematian beliau. Jadi sekarang kita rayakan apanya ini? Kita rayakan kelahirannya atau kita rayakan kematiannya? Karena kalau pastinya meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal.
Ya, di tanggal 12 Rabiul Awal itu sepakat ahli sejarah tanggal kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, tentunya apa mungkin kita mau merayakan hari meninggalnya Nabi? Iya kan? Apa mungkin kita mau merayakan hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Kemudian juga kadang di perayaan Maulid ini sampai ya apa namanya begadang, ya sampai begadang akhirnya mereka meninggalkan sholat subuh berjamaah, ya atau bahkan ketinggalan sholat subuh, ya ketinggalan sholat subuh, ya. Kemudian juga hal yang perlu diketahui berkaitan dengan Maulid ini bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu dengan cara merayakan Maulid Nabi itu tidak menjadi ukuran sama sekali. Sama sekali nggak ada pengaruhnya. Seandainya semua kaum muslimin maulid itu nggak ada pengaruhnya. Maksudnya tidak akan membenarkan bahwa itu benar. Enggak. Tidak akan menjadi dalil bahwa itu benar. Tetap salah. Ya kan? Karena agama kita adalah pakai Al-Quran, pakai hadits sesuai pemahaman sahabat. Nah, tidak ada prakteknya. Jadi sekalipun mayoritas kaum muslimin melakukannya, itu tidak akan bisa menjadi dalil sama sekali untuk membenarkan perbuatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya, kalau kita jadikan kebanyakan mayoritas menjadi ukuran, nah itu kita akan disesatkan. Karena memang kenyataannya lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Lebih banyak yang mengejar dunia daripada akhirat. Lebih banyak yang mengingat hidup daripada yang mengingat mati. Memang seperti itu. Jadi kalau kita jadikan mayoritas sebagai tanda kebenaran, maka kita akan disesatkan dengan jumlah atau mayoritas tersebut. Iya. Makanya kata Hudzaifah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu annaha hasanah. Semua bid'ah dalam agama itu sesat. Semua perkara baru dalam agama itu sesat. Walaupun dianggap baik oleh manusia. Walaupun dianggap baik oleh manusia. Orang yang melakukan maulid ini dianggap baik oleh manusia. Tapi sekalipun dianggap baik, tapi kalau itu nggak ada tuntunan dari Quran, dari hadits, pemahaman sahabat, sudah. Walaupun dianggap baik, maka ini merupakan perkara yang menyimpang. Iya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna ahla sunnati kanu aqallan nasi bima madha, fima madha." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya ahli sunnah itu merupakan minoritas. Merupakan minoritas dari orang-orang terdahulu. Artinya sejak zaman dahulu mereka juga minoritas. Ya. Wahum aqallun nasi fima baki. Dan mereka juga merupakan manusia yang paling sedikit. Mereka minoritas pada masa sekarang ini. Ya, dari manusia yang tersisa mereka minoritas. Mereka sedikit. Alladzina lam yadhhabu ma'ahli at-tarafi itrafihim, di mana mereka tidak ikut kepada orang-orang yang memiliki kemewahan dunia, ya, wala ma'a ahlil bid'ah fi bid'ahim, dan juga mereka tidak ikut bersama penganut bid'ah dalam bid'ah mereka, ya, wasabaru ala sunanihim hatta laqau rabbahum, ya, mereka bersabar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berjumpa dengan Tuhannya. Fakadzalika kunu, oleh karena itu jadilah yang demikian. Maksudnya senantiasa komitmen di atas Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Tidak terpengaruh dengan bagaimanapun keadaan. Dengan banyaknya orang yang menyelisihi, dengan banyaknya para tokoh, orang terkenal yang melakukan yang mengikutinya, mengikuti kemungkaran itu, tidak terpengaruh. Iya. Kemudian juga bahwa kalau kita baca sejarah,
awal kali maulid dilakukan itu pada Al-Malik Al-Muzaffar. Al-Malik Al-Muzaffar. Ini pada negeri Syam, di negeri Syam. Ya, dia sekitar ya tahun ke-7, ya tahun ke-7 setelah hijrah, dan di Mesir. Dan yang pertama kali, kalau ini tadi di Syam ya, oleh Al-Malik Al-Muzaffar. Adapun di Mesir yang pertama kali merayakan Maulid adalah Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mana di Ubaidiyun Bani Fatimiyah ketika itu mereka terkenal dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Nah, inilah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kalau kita lihat ini, kita mau ikut sunnahnya siapa? Kita mau ikut sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat, ya, tabiin, tabiut tabiin, para imam, atau kita ikut sunnahnya orang-orang Syiah Fatimiyah? Kita mau ikut siapa? Tapi aneh juga ya, artinya orang-orang yang merayakan Maulid mereka bilang ini kan cuma sejarah, iya kan? Ini kan cuma sejarah. Sudah tahu sejarah dari sana, ngapain? Iya kan? Jelas-jelas tidak ada tuntunan sama sekali. Tidak dari para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para imam. Kira-kira apa mungkin kita lebih semangat dalam kebaikan daripada mereka? Apa yang menghalangi para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para imam untuk melakukannya? Apa yang menghalanginya? Sehingga kenapa mereka tidak lakukan? Ya, istri-istri Nabi misalnya, apa yang menghalangi mereka untuk melakukan hal itu? Tapi kenapa mereka tidak lakukan? Karena memang tidak ada tuntunannya. Karena memang tidak ada tuntunannya. Iya, karena memang tidak ada tuntunannya. Iya. Oleh karena itu, ini prinsip yang harus kita jaga ya. Oh, dalam beragama itu harus mengikuti Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, kaifa nuhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya? Karena kan sebagian orang menyangka bahwa dengan maulid ini merupakan bukti cinta kepada Nabi, iya kan? Dengan maulid ini merupakan bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita jelaskan bagaimana cinta yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Imran, qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Jadi Allah syaratkan cinta kepada Allah yaitu dengan mengikuti Nabi. Berarti bukti orang yang cinta kepada Allah kalau dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya syaratnya. Orang yang cinta kepada Allah kalau dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti. Itulah bukti dia mengaku cinta Nabi, tapi ternyata ya dia tidak mengikuti syariatnya Nabi, ya kan? Dia tidak mengikuti akidahnya Nabi. Ya, maka ini pengakuan yang dusta. Kemudian hadits riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada orang tua, daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada semua manusia. Iya, jadi pernah Umar merasa hebat ya, karena wahai Rasulullah, saya mencintai engkau sebagaimana kecintaanku terhadap diriku. Kata Nabi, masih salah. Yang benarnya engkau mencintai saya melebihi dirimu. Artinya apa? Kalau kita mencintai dari semua manusia, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Rasulullah SAW, maka tidak ada yang paling kita ikuti, yang paling kita contoh,
yang paling kita agungkan, yang paling kita jadikan sebagai teladan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi sekarang kan aneh mengatakan dengan lisannya saya cinta Nabi, tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Bahkan sholat pun tidak, ya, tauhid pun tidak, ya kan? Padahal jelas-jelas diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud dari ucapannya saya cinta Nabi? Baru tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Orang cinta itu dia mengikuti yang dia cintai. Ya kan? Orang yang cinta itu dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa ayat yang kita bacakan tadi bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam buktinya adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dia harus lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua manusia. Dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari keluarganya. Nabi Muhammad SAW lebih ia dahulukan dari semua manusia. Itulah tanda bahwa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada seorang muslim ditanya misalnya apakah kamu cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan iya. Tapi kenapa jenggotnya dicukur misalnya? Kumisnya dipelihara misalnya. Apakah Nabi mengajarkan demikian? Dia bilang, "Enggak, ini kan cuma hati saja, ya kan? Cinta itu kan di hati, ya kan? Cinta kan di hati." Ya kita katakan kalau betul di hatimu ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ingatlah dalam tubuh itu ada sekerat daging yaitu hati. Kalau dia bagus akan bagus tubuh ini. Kalau dia rusak maka akan rusak pula tubuh ini. Yang dimaksud dengan sekerat daging itu adalah hati. Artinya kalau hati ini mencintai akan kelihatan pada tubuh. Ya berupa pengikutan, pengagungan, penghormatan, pemuliaan, ya. Tapi kalau dia rusak, maksudnya dia tidak mencintai, maka akan kelihatan juga pada tubuhnya. Berupa tidak mau mengikuti, ya, tidak mau mempelajari, tidak mau memuliakan, mengagungkan, ya. Taib. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah dilihat dari maulid, ya, bukanlah dilihat dari perayaan maulidnya, ya, dengan berbagai macam pernak-perniknya, ya, bahkan ada musik-musiknya, ya, banyak kemungkaran yang terjadi, ya, banyak bidah-bidah yang terjadi bahkan sampai pada kesyirikan. Tetapi bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tamasuk, ya, dengan berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempraktekkan atau mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu benar, maka pasti kamu ikut yang kamu cintai, gitu ya. Kalau cintamu benar, pasti kamu ikut yang kamu cintai. Karena yang mencintai itu dia akan mengikuti yang dia cintai. Itu bukti cinta. Seorang kalau cinta itu dia akan ikut, dia akan nurut, ya, dia akan ikut dengan yang dia cintai. Kalau betul kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan mengikuti akidah dan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya tidak ada dari akidah dan syariat yang beliau bawa kecuali Al-Quran dan hadits sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita
jelaskan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang Maulid dan juga telah menjelaskan tentang ihtifal bil Maulid. Yang kedua telah menjelaskan bagaimana cara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta Rasul adalah dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan, ya akidah maupun syariat yang beliau ajarkan. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.